Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Tuti Nugraheni, nomor absensi 12 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, mata pelajaran PKN. Dengan judul materi pelajaran, mendiskusikan permasalahan terkait sila keempat dan menemukan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi pembelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu dengan berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah terlihat gambar lambang dari 5 sila Pancasila. Dari lambang sila Pancasila tersebut masing-masing memiliki sebuah arti, yaitu pada sila pertama dilambangkan dengan bentuk bintang emas yang artinya sebuah cahaya Tuhan berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Pada sila kedua dilambangkan dengan bentuk rantai yang artinya rantai tersebut disusun dengan mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang terdiri dari 17 buah mata rantai. Rantai persegi melambangkan wanita dan rantai lingkaran melambangkan pria. Yang ketiga dilambangkan dengan bentuk padi dan kapas yang artinya sebagai salah satu kebutuhan dasar yang berupa sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Pada sila keempat, yaitu dilambangkan dengan bentuk kepala banteng yang artinya merupakan salah satu hewan sosial yang suka berkumpul, dan dari situlah filosofi sila keempat diambil. Sebagai manusia yang selayaknya bersifat serupa, pengambilan keputusan dilakukan secara bermusyawarah. Dan terakhir pada sila kelima, yaitu dilambangkan dengan bentuk pohon beringin yang artinya merupakan sebuah tempat untuk berteduh dan berlindung. Nah, dari keseluruhan lambang sila Pancasila ini yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan bentuk kepala banteng, yaitu artinya pengambilan keputusan dilakukan secara bermusyawarah. Nah, penerapan sila keempat Pancasila ini sangatlah penting untuk dilakukan. Nah, adapun contoh sikap pelaksanaan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Di sini maksudnya bahwasanya kita tidak boleh memaksakan keinginan atau kehendak kita kepada orang lain. Jika kita memaksakan kehendak atau keinginan kita terhadap orang lain, maka orang lain akan merasa bahwa kita egois terhadap kemauan kita tersendiri. Yang kedua yaitu bermusyawarah, yang artinya mencari kesepakatan secara bersama. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Artinya, mengutamakan musyawarah dalam keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, yaitu menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Oke, baiklah. Itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dwi Tuti Nugraheni, nomor absensi 12 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan penilaian pada pembelajaran PKN kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Dengan materi pelajaran mendiskusikan permasalahan sila keempat dan menemukan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu guru bisa memberikan soal latihan atau penulisan kepada peserta didik. Nah, di sini saya memberikan contoh soal atau latihan yang akan diberikan kepada peserta didik, yaitu yang pertama, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Yang kedua, pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkan. Yang ketiga, buatlah gambar lambang sila Pancasila serta jelaskan masing-masing dari arti lambang tersebut. Penilaian yang akan dilakukan yaitu
Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Aspek yang dinilai dari penilaian sikap ini yaitu berdoa, sopan santun, dan tanggung jawab. Skala penilaian diambil yaitu 1 sampai dengan 4. Rubrik penilaian doa, keterangan. Peserta didik akan mendapat skor 1 jika peserta didik tidak ikut berdoa. Peserta didik akan mendapat skor 2 jika peserta didik ikut berdoa tetapi kurang bersungguh-sungguh. Peserta didik akan mendapat skor 3 jika peserta didik ikut berdoa tetapi kurang bersungguh-sungguh. Dan peserta didik akan mendapat skor 4 jika peserta didik berdoa dengan bersungguh-sungguh. Rubrik penilaian sopan santun, keterangan. Peserta didik akan mendapat skor 1 jika peserta didik tidak memperhatikan penjelasan guru. Peserta didik akan mendapat skor 2 jika peserta didik belajar sambil bermain. Peserta didik mendapat skor 3 jika peserta didik belajar kurang mengamati penjelasan guru. Dan peserta didik akan mendapat skor 4 jika peserta didik belajar fokus dan bersungguh-sungguh. Rubrik penilaian tanggung jawab, keterangan. Peserta didik akan mendapat skor 1 jika peserta didik tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Peserta didik akan mendapat skor 2 jika peserta didik mengerjakan setengah tugas dari yang sudah diberikan guru. Peserta didik akan mendapat skor 3 jika peserta didik mengerjakan semua tugas namun kurang maksimal. Dan peserta didik mendapat skor 4 jika peserta didik mengerjakan tugas dengan baik. Nilai akhir siswa didapatkan dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Untuk melakukan penilaian pengetahuan bisa berpatokan dengan soal penugasan yang sebelumnya sudah diberikan oleh guru. Nah, kunci jawaban soal penugasan dari soal yang telah diberikan sebelumnya. Itu yang pertama, contoh pelaksanaan sikap sila keempat, yaitu tidak memaksakan keinginan, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama, dan menghormati hak orang lain dalam memberikan pendapat. Yang kedua, contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Bermusyawarah. Contoh sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, bermusyawarah memilih ketua kelas, beserta wakil, sekretaris, dan juga bendahara kelas. Bermusyawarah dalam membagi jadwal tiket kelas. Menghormati hak orang lain dalam memberikan pendapat. Contoh sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ini misalnya saat sedang berdiskusi, ketika ada teman yang sedang berbicara atau mengusulkan pendapat lain, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang tersebut, dan kita harus menghargai pendapat yang telah diberikan. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Contoh sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ini misalnya menjalankan peraturan kelas yang sebelumnya sudah disepakati bersama-sama. Penilaian pengetahuan, aspek yang dinilai, yaitu yang pertama, menyebutkan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Yang kedua, pilihlah minimal 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Skala penilaian diambil yaitu 1 sampai dengan 4. Rubrik penilaian menyebutkan contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Keterangan. Peserta didik akan mendapat skor 1 jika peserta didik hanya menyebutkan 1 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Peserta didik akan mendapat skor 2 jika peserta didik hanya menyebutkan 2 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat dengan kurang tepat. Peserta didik akan mendapat skor 3 jika peserta didik hanya menyebutkan 2 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat dengan tepat. Dan peserta didik akan mendapat skor 4 jika peserta didik menyebutkan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat dengan tepat. Rubrik penilaian aspek penerapan contoh perilaku sila keempat. Keterangan. Peserta didik akan mendapat skor 1 jika
Peserta didik hanya mampu menjelaskan penerapan satu contoh dari contoh perilaku sila keempat yang telah disebutkan. Peserta didik mendapat skor 2 jika peserta didik hanya mampu menjelaskan penerapan dua contoh dari contoh perilaku sila keempat yang telah disebutkan dengan kurang tepat. Peserta didik akan mendapat skor 3 jika peserta didik mampu menjelaskan penerapan dua contoh dari contoh perilaku sila keempat yang telah disebutkan dengan tepat. Dan peserta didik mendapat skor 4 jika peserta didik mampu menjelaskan lebih dari dua contoh dari contoh perilaku sila keempat yang telah disebutkan dengan tepat. Nilai akhir siswa didapatkan dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Menggambar lambang Pancasila serta menjelaskan masing-masing lambang tersebut. Kriteria penilaian yaitu kerapian dan arti lambang. Skala penilaian yang diambil yaitu 1 sampai dengan 4. Rubrik penilaian menggambar lambang Pancasila, yaitu kerapian. Keterangan, peserta didik mendapatkan skor 1 jika peserta didik tidak menggambar lambang Pancasila. Peserta didik mendapatkan skor 2 jika peserta didik menggambar lambang Pancasila tetapi tidak cukup rapi. Peserta didik mendapat skor 3 jika peserta didik menggambar lambang Pancasila dengan rapi tetapi tidak diwarnai. Dan peserta didik mendapat skor 4 jika peserta didik mampu menggambar lambang Pancasila dengan rapi dan masing-masing lambang diwarnai sesuai dengan ketentuan lambang Pancasila. Rubrik penilaian menjelaskan arti dari masing-masing lambang Pancasila. Keterangan, peserta didik mendapat skor 1 jika peserta didik tidak mampu menjelaskan arti atau makna dari masing-masing lambang Pancasila. Peserta didik mendapatkan skor 2 jika peserta didik hanya mampu menjelaskan dua arti atau makna dari lambang Pancasila. Peserta didik mendapatkan skor 3 jika peserta didik hanya mampu menjelaskan 3 arti atau makna dari lambang Pancasila dengan kurang tepat. Dan peserta didik mendapat skor 4 jika peserta didik mampu menjelaskan semua arti atau makna dari lambang-lambang Pancasila dengan tepat. Nilai akhir siswa didapatkan dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Sekian penyampaian dari saya mengenai penilaian pada pembelajaran PKN kelas 6 tema 1, subtema 2 pembelajaran 2. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.